Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Konstantinus Patisanga, SE MSA AK, dengan nomor induk dosen nasional 1511058401 dan NUPTK 0843 7626 6313 0242. Saya adalah dosen pada program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Dipa, Maumere, sejak tanggal 19 Agustus tahun 2018 dengan kompetensi inti saya akuntansi sektor publik. Mata kuliah yang akan saya paparkan pada kesempatan ini adalah mata kuliah akuntansi sektor publik yang sejalan dengan kompetensi inti saya, dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dalam struktur kurikulum program studi akuntansi dengan bobot SKS sebanyak 3 SKS dan bersifat teori dan praktik dengan jumlah pertemuan sebanyak 16 kali pertemuan, di mana tiap pertemuan berdurasi 150 menit. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan kepada mata kuliah ini ada 4 aspek. Yang pertama, aspek sikap. S3 dengan CPL menunjukkan sikap yang profesional, bertanggung jawab, dan peduli terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, di mana CPMK-nya adalah mahasiswa mampu menunjukkan sikap profesional, bertanggung jawab, dan etis dalam menyusun laporan dan menyelesaikan tugas yang berkaitan dengan akuntansi sektor publik. Aspek kedua adalah pengetahuan. P2. CPL-nya adalah menguasai metode analisis dan teknik pemecahan masalah sesuai dengan bidang keahlian, di mana CPMK-nya adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan membandingkan prinsip, regulasi, serta standar akuntansi sektor publik sebagai dasar dalam menganalisis laporan keuangan entitas. Aspek ketiga adalah keterampilan umum, KU1, dengan CPL mampu berpikir kritis, logis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau penerapan keilmuan, di mana CPMK-nya adalah mahasiswa mampu menganalisis dan mengevaluasi laporan keuangan sektor publik secara kritis dan sistematis berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dan aspek keempat adalah keterampilan khusus, KK1, dengan CPL mampu menerapkan teori dan keterampilan teknis untuk menyelesaikan permasalahan spesifik di bidang keahliannya, di mana CPMK-nya adalah mahasiswa mampu menyusun laporan keuangan sektor publik sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku secara tepat dan akurasi. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman memadai kepada mahasiswa tentang posisi dan arti penting akuntansi sektor publik sebagai sebuah cabang dalam ilmu akuntansi. Bahasan dalam mata kuliah ini mencakup konsep dan praktik akuntansi sektor publik atau dalam organisasi publik yang bersifat non-profit. Pokok bahasan pada mata kuliah ini terdiri dari 12 pokok bahasan, yaitu 1. Gambaran umum akuntansi sektor publik. 2. Regulasi keuangan sektor publik. 3. Standar akuntansi pemerintahan. 4. Komparasi akuntansi sektor publik dengan akuntansi swasta. 5. Laporan keuangan sektor publik. 6. Akuntansi keuangan daerah. 7. Akuntansi keuangan desa. 8.
akuntansi keuangan entitas nirlaba. Ke-9, akuntansi manajemen sektor publik. 10, anggaran dalam organisasi sektor publik. 11, anggaran kinerja dan pengukurannya. Dan 12, audit sektor publik. Melalui pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan mengimplementasikan konsep, regulasi, dan standar akuntansi sektor publik, menganalisa laporan keuangan dan anggaran kinerja, serta memahami proses audit sektor publik guna mendukung akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. Metode pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran ini dilaksanakan dengan student center learning, di mana mahasiswa berperan aktif dalam pembelajaran mereka sendiri, sedangkan dosen berperan sebagai fasilitator atau pembimbing, bukan hanya sebagai sumber utama informasi. Ada beberapa metode pembelajaran yang saya lakukan. Yang pertama, ceramah atau penyampaian materi secara verbal, di mana nantinya mahasiswa akan mendengar, mencermati materi yang dipaparkan. Di samping itu, saya juga menggunakan slide presentasi dalam pembelajaran untuk memperlancar aktivitas perkuliahan. Pada metode ceramah ini, saya mengajukan pertanyaan penuntun kepada mahasiswa untuk menggali sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap materi yang akan diajarkan berdasarkan ringkasan materi yang sudah dibuat 1 hari sebelum perkuliahan. Dikarenakan saya mewajibkan mahasiswa untuk mencari materi, mempelajari materi, dan membuat ringkasan materi sebelum perkuliahan itu dimulai. Metode pembelajaran kedua yang saya lakukan melalui diskusi dengan mahasiswa sesuai dengan tema pembelajaran. Dalam metode diskusi ini, saya mengarahkan mahasiswa untuk membentuk kelompok diskusi agar mereka membahas beberapa poin utama dalam pembelajaran sesuai dengan tema pembelajaran dan menyampaikan hasil diskusinya. Metode diskusi ini bertujuan agar mahasiswa dapat berpikir kritis, mengungkapkan pendapat, bertukar pikiran, serta memecahkan masalah. Sedangkan metode pembelajaran ketiga yang saya gunakan adalah project-based learning, di mana saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan soal-soal latihan yang berkaitan dengan akuntansi keuangan daerah, akuntansi keuangan desa, akuntansi entitas nirlaba, dan juga pengukuran kinerja sektor publik. Metode penilaian pada mata kuliah ini meliputi pertama tes tulis untuk UTS dan UAS, selanjutnya tes lisan, dan tes kinerja melalui unjuk kerja dari tugas masing-masing mahasiswa dengan komponen penilaian terdiri dari kehadiran 10%, soft skill 15%, UTS 20%, dan UAS 30%. Selanjutnya, mari kita saksikan video pembelajaran di kelas dengan pokok bahasan yakni gambaran umum akuntansi sektor publik. Dengan materi yang saya paparkan, pengertian akuntansi dan akuntansi sektor publik, tujuan akuntansi sektor publik, jenis dan karakteristik akuntansi sektor publik, perbedaan dan persamaan akuntansi sektor publik dengan akuntansi sektor privat, jenis-jenis akuntansi sektor publik,
konsep value for money, dan konsep good governance. Mari kita saksikan video pembelajaran di kelas. Selamat sore untuk kita semua. Salam sehat. Sehat teman-teman? Baik, selamat bertemu kembali di dalam pembelajaran kita di kelas ini dengan mata kuliah akuntansi sektor publik. Hari ini kita akan masuk ke materi pembelajaran pertama, yaitu gambaran umum akuntansi sektor publik. Namun demikian teman-teman, sebelum kita mengenal lebih jauh tentang materi ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan penuntun. Minggu kemarin, kita sudah membahas tentang rencana pembelajaran semester dari mata kuliah akuntansi sektor publik. Dan saya juga telah mewajibkan teman-teman sekalian untuk mencari materi, mempelajari materi tersebut, dan juga membuat ringkasan. Pertanyaan saya, apakah teman-teman sudah membuat ringkasan atas materi tersebut? Sudah. Baik. Karena itu, sebelum kita lanjut ke materi ini, saya akan mengajukan pertanyaan penuntun untuk menggali sejauh mana teman-teman memahami materi yang sudah teman-teman pelajari dari pokok bahasan kita, yaitu gambaran umum akuntansi sektor publik. Ada beberapa pertanyaan awal. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang akuntansi sektor publik? Saya memberikan kesempatan kepada adik-adik sekalian. Dari kelompok ini, apa yang Anda ketahui tentang akuntansi sektor publik? Silakan. Sektor publik berarti suatu lembaga yang bekerja untuk kepentingan umum, bukan untuk mencari keuntungan. Contohnya seperti Dinas Kesehatan, Lembaga Zakat, dan Pendidikan. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang perlu menambahkan? Sektor publik adalah lembaga yang bertugas memberi layanan kepada masyarakat, bisa dari pemerintahan atau non-profit. Contohnya pemerintahan daerah, sekolah negara, dan organisasi kemanusiaan. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin menambahkan? Saya persilakan. Ya, silakan. Baik, berikut saya akan menjelaskan berkaitan dengan sektor publik. Sektor publik berarti lembaga yang bekerja untuk kepentingan umum, bukan untuk mencari keuntungan. Misalnya Dinas Kesehatan, Lembaga Zakat, dan Yayasan Pendidikan. Baik, terima kasih adik-adik. Artinya apa? Dari apa yang sudah teman-teman jelaskan tadi, sektor publik adalah suatu organisasi yang bergerak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa untuk mencari keuntungan. Nah, itu pertanyaan pertama. Selanjutnya, pertanyaan penuntun kedua, yaitu apa yang teman-teman pahami tentang akuntansi? Apa itu akuntansi? Siapa yang ingin menjawab? Oke, saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab apa itu akuntansi. Akuntansi itu cara mencatat uang masuk dan uang keluar supaya kita tahu berapa uang yang kita punya. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin ada yang ingin menambahkan apa itu akuntansi? Ya, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan mengenai pengertian akuntansi. Akuntansi adalah kegiatan mencatat dan menyusun laporan keuangan agar bisa dilihat dan dipahami oleh orang lain. Sekian. Ya, baik, terima kasih adik. Mungkin ada yang ingin menambahkan apa itu akuntansi? Ya, saya persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan mengenai pengertian akuntansi. Pengertian akuntansi yang menurut saya ketahui adalah akuntansi itu seperti buku catatan keuangan yang membantu kita untuk mengatur keuangan dengan rapi dan benar. Baik, terima kasih. Pertanyaannya adalah apa itu akuntansi? Dan tadi adik-adik sudah menjelaskan tentang konsep akuntansi secara sederhana. Artinya bahwa akuntansi itu adalah suatu proses untuk
menyusun suatu laporan keuangan dari penggunaan sumber daya yang ada pada suatu organisasi, agar informasi yang disajikan dalam laporan keuangan itu dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya teman-teman, kita akan masuk ke pertanyaan penuntun ketiga, yaitu apa itu akuntansi sektor publik? Ya, saya memberikan kesempatan kepada adik-adik 3 orang yang mungkin bisa memberikan penjelasan kepada kita tentang apa itu akuntansi sektor publik. Ya, baik, silakan. Baik, yang saya pahami tentang akuntansi sektor publik adalah pencatatan dan pelaporan keuangan di instansi pemerintah atau lembaga yang melayani masyarakat. Sekian dari saya, Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin ada yang ingin menambahkan? Ya, baik, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan mengenai akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik adalah cara mengatur dan melaporkan uang negara agar penggunaannya bisa diketahui oleh masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Ya, silakan. Baik, jadi saya akan menjawab tentang akuntansi sektor publik. Jadi akuntansi sektor publik ini digunakan untuk mencatat uang masuk dan uang keluar di instansi-instansi seperti di kantor desa, rumah sakit umum, di sekolah negeri, dan lembaga sosial. Terima kasih. Baik, terima kasih adik-adik atas jawaban tentang apa itu akuntansi sektor publik. Kita ketahui bahwa akuntansi sektor publik adalah proses pencatatan dan pelaporan keuangan pada organisasi sektor publik, dalam hal ini organisasi kepemerintahan ataupun non-kepemerintahan, agar dana publik itu dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Ya. Nah, itu adalah konsep awal tentang apa itu organisasi sektor publik, apa itu akuntansi, dan apa itu akuntansi sektor publik. Untuk melihat lebih jelas tentang akuntansi sektor publik, kita lanjut ke slide berikut ya. Oke. Akuntansi. Akuntansi itu adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi keuangan dari suatu entitas atau suatu organisasi yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang membutuhkannya atau oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dari konsep ini ada 6 aspek utama atau 6 poin utama. Yaitu pertama, apa? Pengidentifikasian. Nah, ketika kita berbicara tentang pengidentifikasian, maka kita berbicara tentang bagaimana kita menentukan suatu transaksi atau kejadian ekonomi yang relevan, yang perlu kita catat di dalam suatu laporan keuangan. Itu poin pertama dari definisi akuntansi. Poin kedua adalah pengukuran. Setelah kita mengidentifikasi transaksi yang terjadi, langkah berikut adalah kita mengukur berapa nilai yang kita keluarkan atau kita gunakan untuk transaksi tersebut. Itu adalah pengukuran. Yang ketiga adalah pencatatan. Pencatatan ini berhubungan dengan mencatat transaksi yang sudah diidentifikasi dan diukur ke dalam sistem akuntansi. Kita catatnya melalui jurnal. Kita mengenal ada 2 metode pencatatan. Yang satu secara manual, yang lain secara terkomputerisasi atau menggunakan aplikasi. Kalau kita mencatat secara manual, otomatis kita menggunakan buku jurnal. Dari buku jurnal baru kita posting ke buku besar. Sedangkan jika kita menggunakan sistem komputerisasi, aplikasi, maka kita langsung proses jurnal pada program. Itu poin ketiga. Poin keempat adalah pelaporan.
Nah, pelaporan ini berkaitan dengan menyusun laporan keuangan berdasarkan hasil pencatatan selama periode tertentu. Tadi kita sudah membedakan ada dua metode pencatatan tadi, secara manual dan terkomputerisasi. Kalau secara manual, maka kita mengikuti suatu prosedur akuntansi yang kita kenal dengan siklus akuntansi. Mulai dari jurnal, posting ke buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, hingga laporan keuangan. Tetapi ketika kita menggunakan metode komputerisasi dengan menggunakan aplikasi akuntansi, maka pelaporan itu kita hanya melalui pada proses pencatatan awal, pada proses penjurnalan. Laporan keuangan langsung bisa kita akses. Selanjutnya, poin kelima, penyajian informasi. Nah, penyajian informasi ini berhubungan informasi dari laporan keuangan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk membuat keputusan yang rasional dan tepat. Sehingga apa? Proses pengidentifikasian, proses pengukuran, proses pencatatan, dan proses pelaporan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Agar apa? Agar informasi keuangan yang kita sajikan itu adalah informasi yang dapat dipercaya, yang sesuai dengan aktivitas dari organisasi tersebut. Sehingga penyajian informasi itu dapat digunakan sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Dan terakhir adalah pengambilan keputusan ekonomi, bahwa informasi dari laporan keuangan digunakan oleh pihak-pihak berkepentingan untuk membuat suatu keputusan. Siapa saja pihak-pihak yang berkepentingan? Kalau kita berbicara tentang organisasi sektor publik, dari sisi kepemerintahan, pihak-pihak yang berkepentingan adalah masyarakat. Representasi dari masyarakat adalah DPR atau DPRD. Selanjutnya, kalau organisasi sektor publik non kepemerintahan, maka pihak yang berkepentingan adalah masyarakat juga. Katakan kita angkat organisasi keagamaan, gereja. Pihak yang berkepentingan adalah umat. Representasi dari umat adalah Dewan Pastoral Paroki. Itu poin penting dari konsep akuntansi. Selanjutnya, apa itu akuntansi sektor publik? Tadi teman-teman sudah menjelaskan dengan baik apa itu akuntansi sektor publik. Maka mari kita melihat teori yang sesungguhnya yang berbicara tentang akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi keuangan dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM, dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi untuk pihak-pihak yang memerlukannya. Nah, itu adalah konsep dari akuntansi sektor publik. Nah, dari konsep tadi teman-teman, kita bisa melihat organisasi itu dari tujuannya. Yang pertama, organisasi yang mencari laba. Nah, organisasi yang mencari laba ini dia bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Akuntansi yang digunakan di sini adalah akuntansi bisnis. Dan organisasi kedua adalah organisasi non laba yang bertujuan memberikan pelayanan atau manfaat sosial. Dan akuntansi yang digunakan adalah akuntansi sektor publik atau akuntansi non-profit. Selanjutnya, apa tujuan dari akuntansi sektor publik? Ini ada 3. Yang pertama, akuntansi sektor publik itu bertujuan untuk pengelolaan sumber daya secara efisien dan ekonomis. Di sini kita menekankan pada efisien dan ekonomis agar sumber daya yang dimanfaatkan itu benar-benar
sesuai dengan tujuannya dan tidak terjadi pemborosan. Itu tujuan pertama. Tujuan kedua, menyediakan informasi untuk akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana publik. Kita garis bawahi pada penggunaan dana publik. Dana pada organisasi sektor publik, baik pemerintahan maupun non-pemerintahan, adalah dana publik, sehingga pemanfaatan itu harus dimanfaatkan seefisien mungkin, seekonomis mungkin, dengan menjunjung tinggi asas transparansi dan akuntabilitas. Dan yang ketiga adalah untuk pengambilan keputusan dan pengendalian manajemen. Teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang konsep dari akuntansi maupun akuntansi sektor publik. Dalam konsep itu kita berbicara tentang pengambilan keputusan. Sehingga apa? Informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan itu dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh para pihak yang berkepentingan. Jadi tujuan akuntansi sektor publik itu demikian, yaitu untuk efisiensi dan ekonomis, akuntabilitas dan transparansi, dan juga untuk proses pengambilan keputusan dan pengendalian manajemen. Selanjutnya, kita akan melihat tentang jenis dari organisasi sektor publik. Tadi ketika di awal saya bertanya, saya mendengar beberapa jawaban yang sudah mengarah pada jenis-jenis organisasi sektor publik. Yang pertama adalah instansi pemerintah. Nah, instansi pemerintah ini terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah. Kalau pemerintah daerah maka di situ ada pemerintahan provinsi, kabupaten, kota. Setelah itu ada kementerian dan kelembagaan. Maka standar pelaporannya apa? Standar pelaporan itu akuntansi pemerintah yang merujuk pada standar akuntansi pemerintah berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010. Yang kedua, jenis organisasi kedua adalah organisasi nirlaba milik pemerintah. Organisasi nirlaba milik pemerintah ini merupakan bagian organisasi sektor publik yang bentuknya bukan instansi pemerintah tetapi milik pemerintah. Ini standar pelaporannya adalah SAK dan sesuai dengan ketentuan yang mengatur dari regulasi yang ada. Yang berikut adalah organisasi nirlaba milik swasta. Nah, organisasi nirlaba milik swasta ini merupakan bagian organisasi sektor publik yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta. Seperti apa? LSM, partai politik, itu adalah organisasi sektor publik milik swasta. Standar pelaporannya awalnya itu kita menggunakan PSAK 45, namun sudah kita ganti dengan menggunakan ISAK 35. Dan terakhir adalah organisasi lembaga keagamaan. Ini terdiri dari apa? Gereja, masjid, wihara, pura, dan lembaga keagamaan lainnya yang mengelola dana dari umat untuk kegiatan sosial keagamaan. Dan standar pelaporannya awalnya itu kita menggunakan PSAK 45 tentang organisasi akuntansi organisasi nirlaba atau non-laba. Namun saat ini kita menggunakan ISAK 35. Selanjutnya kita lanjut ke materi berikut tentang karakteristik organisasi sektor publik. Itu ada 4 karakteristik. Yang pertama, apa teman-teman? Tidak berorientasi laba. Nah, tidak berorientasi laba ini seperti apa? Artinya mereka tidak mencari keuntungan. Tapi kita bisa bedakan organisasi yang tidak berorientasi laba. Non-profit tadi. Ada yang pure non-profit, ada yang kuasi non-profit. Kalau pure non-profit, itu adalah organisasi non-profit yang betul-betul tidak mencari keuntungan.
Seperti apa? Organisasi keagamaan, gereja, masjid, wihara, pura, itu murni tidak mencari keuntungan. Sedangkan quasi non-profit adalah dia organisasi non-profit, tetapi ada selisih lebih dari aktivitas ekonomi yang mereka lakukan. Seperti apa? Rumah sakit. Itu kan ada perhitungan selisih lebih hasil operasionalnya mereka yang digunakan untuk membiayai operasional mereka. Nah, itu adalah karakteristik pertama. Karakteristik kedua adalah dimiliki kolektif oleh publik, tidak milik perorangan. LSM bukan milik perorangan, parpol bukan milik perorangan, gereja, organisasi keagamaan bukan milik perorangan. Demikian pun pemerintahan bukan milik perorangan, tapi milik publik. Baik itu masyarakat dalam lingkup kepemerintahan ataupun umat dalam lingkup organisasi keagamaan. Yang ketiga adalah tidak memiliki saham. Kita catat ini, dia tidak memiliki saham. Yang keempat adalah pengambilan keputusan berdasarkan konsensus. Kita merujuk pada pemerintah daerah contohnya. Eksekutif dalam proses penyusunan anggaran, dia harus membahas bersama-sama dengan legislatif dan atau DPRD. Dan keputusan untuk pengesahan terhadap rencana anggaran pendapatan belanja daerah diputuskan bersama-sama antara eksekutif dan legislatif. Itu karakteristik dari organisasi sektor publik. Nah, itu materi awal teman-teman tentang konsep dari akuntansi sektor publik, jenis organisasi sektor publik, dan karakteristik organisasi sektor publik. Selanjutnya ada beberapa materi yang akan kita bahas. Namun kita akan membahas itu melalui diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini saya akan memberikan waktu 10-15 menit. Kita akan membagi ke dalam 4 kelompok. Satu kelompok berjumlah 4 dan ada kelompok yang berjumlah 5 orang. Nah, kelompok pertama dia akan mendiskusikan tentang apa itu perbedaan dan persamaan organisasi sektor publik dan sektor swasta atau privat. Kelompok kedua dia akan membahas tentang jenis-jenis akuntansi sektor publik. Kelompok ketiga dia akan membahas tentang konsep value for money. Dan kelompok keempat dia akan membahas tentang konsep good governance. Nah, sehingga mari teman-temanku sekalian kita membentuk kelompok agar kita mulai berdiskusi terkait materi-materi ini. Saya persilakan. Baik, kita sudah membentuk 4 kelompok untuk mendiskusikan 4 tema pembelajaran. Yang pertama, kelompok pertama dari kelompok ini akan membahas tentang perbedaan dan persamaan organisasi sektor publik dan sektor swasta. Yang kedua, ini kelompok kedua, itu akan membahas tentang jenis-jenis akuntansi sektor publik. Dan ini ada kelompok ketiga yang akan membahas tentang konsep value for money. Dan kelompok keempat yang akan membahas tentang konsep good governance. Saya persilakan teman-teman untuk berdiskusi dalam kelompok. Waktu saya berikan 10-15 menit. Saya persilakan. Baik teman-teman, waktu untuk diskusi telah selesai. Selanjutnya saya akan mendengarkan
hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Yang pertama saya persilakan kepada kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusinya tentang perbedaan dan persamaan akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor swasta. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu tentang perbedaan dan persamaan organisasi sektor publik dan sektor swasta. Jadi, sektor publik bertujuan melayani masyarakat, sementara sektor swasta fokus untuk cari keuntungan. Dana dari sektor publik didapat dari pajak, sedangkan dana dari sektor swasta didapat dari modal sendiri. Tetapi keduanya memiliki persamaan, yaitu sama-sama membutuhkan manajemen, akuntansi, dan tanggung jawab atas dana yang dikelola. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah memberikan jawaban atas diskusi mereka tentang perbedaan dan persamaan dari akuntansi sektor publik dan sektor swasta. Selanjutnya kita beralih ke kelompok 2 tentang jenis-jenis akuntansi sektor publik. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya mewakili teman-teman kelompok 2 akan menjawab tentang jenis-jenis akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik itu bervariasi, terdiri dari pusat, daerah, BLU, nirlaba, sampai dana sosial. Tiap jenis punya aturan tersendiri, tapi intinya sama, yaitu menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih ya. Demikian ya hasil diskusi tentang jenis-jenis akuntansi sektor publik. Saya persilakan kelompok 3 hasil diskusi tentang konsep value for money. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Saya ingin menjelaskan hasil diskusi saya mewakili kelompok 3. Value for money menilai apakah dana publik digunakan dengan hemat tetapi guna dan berdampak. Namun demikian hemat saja tidak cukup, tetapi hasilnya juga harus terasa dan sesuai tujuan. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Demikian ya hasil dari diskusi kelompok 3 tentang konsep value for money. Selanjutnya kita beralih ke kelompok 4 yang mendiskusikan konsep dari good governance. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Berikut saya akan mewakili teman-teman kelompok 4 untuk menjelaskan soal bagaimana konsep dari good governance. Good governance itu soal keterbukaan, rasa tanggung jawab, keadilan dan hukum yang ditegakkan. Kemudian pemerintah harus bisa dipercaya dan melibatkan masyarakat dalam prosesnya sehingga tercapailah tata kelola yang baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. 4 kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 dan kelompok 4 sudah memaparkan hasil diskusinya. Selanjutnya kita akan melihat apa sebenarnya perbedaan dan persamaan akuntansi sektor publik dan sektor swasta. Yang kedua, apa itu jenis-jenis akuntansi sektor publik? Yang ketiga, apa itu konsep value for money? Dan yang keempat, apa itu konsep dari good governance? Pemaparan dari teman-teman sudah sangat baik, sudah sangat memadai. Namun demikian, kita perlu melihat lebih jauh tentang materi-materi yang sudah teman-teman diskusikan tadi. Yang pertama, kita melihat tentang perbedaan organisasi sektor publik dan sektor swasta atau sektor privat. Itu ada 6 unsur yang perlu kita lihat secara bersama-sama. Unsur yang pertama adalah tujuan organisasi. Untuk sektor publik, tujuan organisasinya adalah non-profit, tidak untuk mencari keuntungan. Sedangkan untuk sektor swasta atau sektor privat adalah profit, yaitu untuk mencari keuntungan. Yang kedua, sumber pendanaan. Seperti tadi teman-teman kelompok 1 sudah memberikan jawaban dari hasil diskusi.
Sumber pendanaan adalah dari pajak, dari retribusi, dari utang obligasi, dan dari laba badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah. Sedangkan pada sektor swasta, sumber pendanaan berdasar dari pembiayaan internal. Yang paling utama adalah modal sendiri. Yang kedua adalah laba ditahan. Dan yang ketiga adalah modal dari pihak ketiga dalam bentuk utang. Unsur yang ketiga adalah pertanggungjawaban. Pada organisasi sektor publik, pertanggungjawaban kepada masyarakat. Representasi dari masyarakat adalah DPRD dan DPR. Sedangkan pada sektor swasta, pertanggungjawaban kepada pemegang saham, investor, atau juga kepada kreditor. Unsur yang keempat, struktur organisasi. Kalau sektor publik, khususnya pada pemerintahan, itu birokrasi. Sedangkan pada sektor swasta, dia fleksibel. Struktur organisasi diatur oleh pemilik. Unsur yang kelima adalah karakteristik anggaran. Pada organisasi sektor publik, karakteristik anggarannya adalah terbuka dengan asas partisipasi. Artinya apa? Dari proses penyusunan anggaran, kalau kita berbicara dari organisasi sektor publik ke pemerintahan, kita ambil contoh pada pemerintah daerah, penyusunan anggaran itu mulai dari tingkat yang paling bawah, yaitu mulai dari musrembang desa, musrembang kecamatan, setelah itu ke kabupaten kota, melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, di mana keputusan dari rencana anggaran pendapatan belanja diputuskan bersama antara eksekutif dan legislatif. Selanjutnya, karakteristik anggaran pada sektor swasta itu tertutup. Tertutup seperti apa? Pemilik yang sudah memberikan kepercayaan kepada manajemen, mereka akan duduk bersama beberapa orang yang memiliki kepentingan untuk menyusun anggaran itu, dan penyusunan anggaran secara terbatas untuk kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan organisasinya. Sedangkan yang terakhir, sistem akuntansi. Sektor publik awalnya itu dia menggunakan cash basic. Tetapi saat ini dengan mengacu pada PP nomor 71 tahun 2010, standar akuntansi pemerintahan berbasis accrual basic. Selanjutnya pada sektor swasta, dia sudah mengacu pada accrual basic. Itu perbedaan dari akuntansi sektor publik dan juga akuntansi sektor swasta. Nah, bagaimana persamaannya? Kita akan lihat bersama-sama persamaan. Persamaannya adalah pertama, kedua organisasi ini merupakan bagian integral dari sistem ekonomi suatu negara dan menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi. Mereka tetap menjadi bagian integral dari sistem ekonomi suatu negara. Itu yang pertama. Yang kedua, keduanya menghadapi masalah yang sama, yaitu kelangkaan sumber daya. Sehingga dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisien, dan efektif. Yang ketiga, proses pengendalian manajemen termasuk manajemen keuangan pada dasarnya sama di kedua sektor. Sama-sama membutuhkan informasi yang handal dan relevan. Dan yang keempat adalah kedua sektor terikat pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang dipersyaratkan. Itu kita berbicara tentang persamaan dari akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor swasta. Nah, apa yang didiskusikan oleh kelompok 1 tadi sudah kita bahas. Selanjutnya kita akan membahas apa yang menjadi hasil diskusi kelompok 2, yaitu jenis-jenis akuntansi sektor publik. Di sini saya ada memaparkan 6 jenis akuntansi sektor publik. Yang pertama,
akuntansi pemerintah pusat. Nah, ini sistem akuntansi pemerintah pusat digunakan untuk menjaga aset, menyediakan informasi anggaran dan keuangan yang akurat untuk akuntabilitas dan perencanaan. Yang kedua, akuntansi pemerintah daerah mencatat transaksi entitas pada pemerintah daerah yang laporan keuangannya ditujukan kepada DPRD, Badan Pemeriksa Keuangan, investor dan stakeholder lainnya. Yang ketiga, akuntansi parpol dan LSM. Ini laporan keuangan tahunan dan dana kampanye mengacu pada ISA 35 yang relevan dan dapat dibandingkan. Yang keempat adalah akuntansi yayasan. Ini fokus pada informasi relevan bagi donatur, pengelola dan kreditur. Yang kelima, akuntansi pendidikan dan kesehatan. Ini pengelolaan transaksi sektor pendidikan dan kesehatan baik sederhana maupun lengkap sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dan juga yang terakhir adalah akuntansi tempat ibadah atau lembaga keagamaan. Ini merupakan proses pencatatan dan pelaporan keuangan lembaga keagamaan sesuai prinsip keadilan dan pertanggungjawaban sesuai dengan ISA 3. Ini teman-teman, ini jenis-jenis akuntansi sektor publik. Ya. Selanjutnya kita akan masuk ke hasil diskusi kelompok 3 yang tadi sudah memaparkan tentang konsep value for money. Kita akan melihat bersama-sama. Value for money ini merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 3 elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Nah, kita lihat ekonomis. Ekonomis itu pemerolehan input dengan kualitas tertentu pada harga yang terendah. Manfaatnya efektivitas pelayanan publik, pelayanan mencari tepat sasaran. Yang berikut efisiensi, pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang rendah untuk mencapai output tertentu. Itu efisiensi. Ini untuk meningkatkan mutu pelayanan publik, menurunkan biaya pelayanan publik dalam artian penghematan. Dan yang ketiga, efektivitas, tingkat pencapaian hasil dari program dengan target yang ditetapkan atau perbandingan antara outcome dengan output. Manfaatnya alokasi belanja berorientasi pada kepentingan publik dan meningkatkan kesadaran akan uang publik, akuntabilitas. Ini kita berbicara tentang konsep value for money. Selanjutnya kita beralih kepada konsep good governance. Tadi kelompok 4 sudah memaparkan ya hasil diskusinya. Kita lihat bersama-sama. Konsep good governance ini merupakan prinsip tata kelola organisasi yang menjunjung tinggi demokrasi dan efisiensi. Atau dengan kata lain, tata kelola organisasi yang baik. Tata kelola yang baik ini memastikan proses pengambilan keputusan itu transparan, yang melibatkan apa? Partisipasi publik, serta menekankan pentingnya akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan program. Nah, salah satu instrumen penting dalam mendukung good governance ini adalah dengan audit kinerja. Biasanya kita menggunakan konsep value for money audit yang menilai efektivitas, efisiensi, dan ekonomis dalam penggunaan dana. Itu teman-teman, konsep good governance yang didukung dengan 9 prinsip: partisipasi masyarakat, supremasi hukum, transparansi, peduli stakeholder, konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis. Ketika organisasi sektor publik itu menerapkan ke-9 prinsip ini secara optimal, maka
kita bisa mengakui bahwa organisasi tersebut telah dikelola dengan baik. Nah, demikian teman-teman materi kita pada kesempatan ini tentang gambaran umum akuntansi sektor publik. Namun sebelum kita mengakhiri pertemuan kita review kembali pemahaman materi tentang gambaran umum akuntansi sektor publik yang dari tadi sudah teman-teman kita interaksi dalam tanya jawab, dalam diskusi dan dalam pemberian materi. Kita review kembali sejauh mana teman-teman memahami materi ini. Saya memberikan kepada 3 orang untuk memberikan apa pemahaman dia tentang gambar umum dari akuntansi sektor publik. Saya persilakan. Terima kasih Pak. Dari saya, pemahaman saya terkait dengan akuntansi sektor publik yang sudah Pak jelaskan tadi, menurut saya akuntansi sektor publik ini hadir untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan publik sudah dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Berbeda dari sektor swasta yang fokus pada laba, akuntansi sektor publik ini lebih menekankan pada pelayanan kepada masyarakat dan akuntabilitas publik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin ada yang mau menambahkan? Baik, saya akan mereview kembali materi yang sudah Pak jelaskan tadi terkait akuntansi sektor publik. Organisasi sektor publik memiliki jenis dan karakteristik yang beragam sehingga pendekatan akuntansinya pun disesuaikan. Mulai dari pemerintah pusat dan daerah, PLU, sampai lembaga sosial, semua memiliki cara pencatatan dan pelaporan yang mengikuti standar tertentu. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin ada yang ingin menambahkan? Baik, saya akan mereview kembali tentang pemahaman materi gambaran umum akuntansi sektor publik. Konsep value for money dan good governance menjadi prinsip utama dalam akuntansi sektor publik. Penggunaan dana harus hemat, tepat, guna dalam hasil maksimal, dengan tata kelola yang melibatkan partisipasi masyarakat serta menjunjung transparansi. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Dari 3 review materi pemahaman teman-teman, saya melihat bahwa teman-teman sudah memahami secara baik apa itu gambaran umum dari akuntansi sektor publik dari tema-tema pembelajaran yang sudah kita pelajari dari tadi hingga saat ini. Nah, penutup dari saya sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita, saya akan memberikan penutup tentang gambaran umum dari akuntansi sektor publik. Kesimpulan dari akuntansi sektor publik kaitan dengan gambaran umum akuntansi sektor publik. Nah, akuntansi sektor publik merupakan bagian penting dalam sistem pengelolaan keuangan publik dengan prinsip transparansi, efisiensi, akuntabilitas, serta didukung oleh penerapan konsep value for money dan good governance. Akuntansi sektor publik mampu meningkatkan kepercayaan publik dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Itu adalah inti dari materi yang kita bahas hari ini, gambar umum akuntansi sektor publik. Sekian dan terima kasih. Demikian video pembelajaran mata kuliah akuntansi sektor publik dengan pokok bahasan gambaran umum akuntansi sektor publik. Sekian dan terima kasih.